Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan Hamsir dengan NIM 1931041010 dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pencegahan dan perawatan cedera. Pertama, pengertian cedera. Cedera merupakan rusaknya jaringan yang disebabkan oleh adanya kesalahan teknis atau benturan atau aktivitas fisik yang melebihi batas beban latihan yang dapat menimbulkan rasa sakit akibat dari kelebihan latihan melalui pembebanan latihan yang terlalu berat sehingga otot dan tulang tidak lagi dalam keadaan anatomis. Cedera olahraga juga merupakan segala macam cedera yang timbul pada saat latihan ataupun pada saat pertandingan. Cedera tidak hanya terjadi pada saat berolahraga, namun pada saat pembelajaran pencasorkes, cedera akan selalu membayangi, terlebih pada materi yang berat seperti senam lantai. Paul M. Taylor membagi dua jenis cedera, yaitu yang pertama trauma akut dan kedua overuse syndrome. Trauma akut yaitu cedera berat yang terjadi secara mendadak seperti cedera goresan, robek pada ligamen atau patah tulang. Cedera ini biasanya memerlukan pertolongan profesional segera. Yang kedua, overuse syndrome, yaitu cedera level yang rendah atau ringan, namun berlangsung secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Dan Hardianto Wibowo mengklasifikasikan cedera olahraga menjadi 3 tingkatan. Yang pertama cedera ringan atau tingkat 1, yang kedua cedera sedang atau tingkat 2, yang ketiga cedera berat atau tingkat 3. Cedera ringan atau tingkat 1 ditandai dengan adanya robekan yang hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, dengan keluhan minimal paling sedikit dan hanya sedikit saja atau tidak mengganggu performa olahragawan yang bersangkutan, misalnya lecet, memar, dan sprain. Yang kedua, cedera olahraga tingkat 2 yang ditandai dengan adanya kerusakan jaringan yang nyata, nyeri, bengkak, berwarna kemerahan, dan terasa panas, dan dengan gangguan fungsi nyata dan berpengaruh pada performa atlet yang bersangkutan, misalnya melebarnya otot dan robeknya ligamen. Yang ketiga, cedera berat atau tingkat 3. Pada cedera ini, kerobekan lengkap atau hampir lengkap pada otot, ligamen, dan fraktur pada tulang yang memerlukan istirahat total, memerlukan pengobatan yang intensif, bahkan mungkin operasi. Ada 10 jenis cedera olahraga yang paling sering terjadi pada atlet, yaitu yang pertama cedera otot pergelangan kaki, yang kedua cedera tulang kering, yang ketiga nyeri pinggang, keempat cedera bahu, kelima kram otot, keenam cedera lutut, ketujuh cedera siku, kedelapan cedera Achilles tendon, yang kesembilan cedera hamstring, dan yang kesepuluh geger otak. Pertama, cedera pergelangan kaki. Cedera ini menyebabkan jaringan di engkel atau pergelangan kaki meregang atau robek. Sebagian besar kasus pergelangan kaki bersifat ringan dan dapat diatasi dengan pengobatan di rumah. Kedua, cedera tulang kering. Cedera ini ditandai dengan rasa nyeri pada betis dan tulang kering bagian atas. Cedera ini biasa juga disebut dengan shin splints. Terjadi karena peradangan pada otot dan bisa terjadi pada siapapun. Karena pada umumnya cedera tulang kering sering terjadi pada saat berlari atau melakukan lompatan. Yang ketiga, nyeri pinggang. Biasanya muncul pada bagian punggung bagian bawah atau pinggang. Nyeri ini disebabkan oleh banyaknya hal, seperti saraf terjepit,
tendon atau otot yang sobek. Yang keempat, cedera bahu, di mana bahu adalah bagian yang rawan cedera. Apabila kita melakukan pergerakan sendi bahu yang berulang-ulang secara intens, maka akan menyebabkan otot-otot bahu kelelahan dan membengkak dan sampai sobek. Yang kelima, kram otot. Kram otot bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi biasanya saat berolahraga, kram akan muncul pada bagian kaki dan akan merasakan nyeri pada bagian tubuh yang diserang kram, akan sulit digerakkan selama beberapa detik atau menit. Cedera lutut. Cedera lutut ini sering terjadi pada atlet sepak bola, lari, voli, dan olahraga cabang atletik yang banyak bertumpu pada lutut. Biasanya ditandai dengan rasa nyeri pada tumpurung lutut yang disertai dengan bunyi seperti retakan atau patahan. Jenis cedera ini biasa terjadi karena kecelakaan seperti jatuh, terbentur, atau karena gerakan yang tidak lazim dan terlalu lama melakukan gerakan dengan lutut sebagai tumpuan. Pada beberapa kasus, pada lutut akan mengalami pergeseran sehingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Yang ketujuh, cedera siku. Cedera siku biasa terjadi karena peradangan otot yang terus-menerus digunakan untuk bergerak dan menahan beban. Untuk mengurangi rasa sakit pada cedera siku, kompres siku dan bagian sakit dengan es selama 20-30 menit setiap 4 jam sekali. 8. Cedera Achilles tendon, di mana cedera ini biasanya terjadi pada otot tumit hingga betis, di mana apabila kita terkena cedera Achilles tendon, maka akan merasakan nyeri pada tumit atau betis yang disebabkan oleh otot tendon yang robek. Dan cedera hamstring. Hamstring adalah 4 otot yang sejajar sepanjang paha belakang. Jenis cedera ini biasa melukai siapapun dan biasa terjadi karena kurang pemanasan, otot yang kelelahan, dan gerakan yang tiba-tiba. Untuk menangani cedera ini, mirip dengan cedera otot lainnya, cukup kompres dengan es dan istirahatkan selama beberapa saat. 10. Geger otak. Geger otak memang sering terjadi dan menjadi salah satu cedera yang banyak ditangani oleh instalasi gawat darurat di seluruh dunia. Karena geger otak biasanya terjadi karena benturan pada kepala yang melukai pembuluh darah dan saraf otak. Akibatnya akan mengalami berbagai gangguan seperti pusing, penglihatan berkurang, muntah-muntah, dan hilang kesadaran. Apabila seorang atlet terkena geger otak, maka segera hubungi tenaga medis. Jika Anda untuk pencegahan dan penanganan cedera. Yang pertama, strategi pencegahan dan penanganan cedera, yaitu menyusun program yang seimbang, seperti pemanasan dan pendinginan. Kenapa pemanasan dan pendinginan perlu? Pemanasan dibutuhkan untuk memperbaiki performa melalui perbaikan peredaran darah, memanaskan otot, dan mencegah alterasi yang cepat pada fisiologi tubuh yang bisa terjadi pada olahraga full speed. Karena pemanasan juga harus disesuaikan dengan persiapan gerakan yang akan dilakukan pada latihan inti. Pemanasan biasanya meliputi 5-10 menit jogging ringan atau untuk meningkatkan suhu tubuh. Diikuti dengan 10-15 menit latihan sport spesifik drill. Dan kenapa pendinginan itu perlu? Karena pendinginan membantu mengeluarkan hasil pembuangan metabolisme atau asam laktat dari otot dan untuk meredakan nyeri otot dan meredakan terjadinya pusing atau pingsan akibat penumpukan darah pena pada ekstremitas. Pendinginan dilakukan 2-10 menit jogging
atau 5-10 menit stretching statis. Stretching statis dapat mencegah muscle soreness atau cedera atau kerusakan pada jaringan penghubung. Yang kedua, latihan fleksibilitas. Karena fleksibilitas dapat dilakukan dengan cara melakukan stretching yang meliputi semua kelompok otot sesuai dengan kecabangan olahraga, dilakukan sebelum dan sesudah latihan. Stretching ini dapat meredakan ketegangan otot, resistensi pada jaringan otot, dan berperan penting pada kesehatan persendian karena meningkatkan suhu jaringan, suplai darah, dan lubrikasi persendian, serta memperbaiki performa otot agonis. Tiga, latihan daya tahan. Latihan daya tahan ini dibagi atas dua, yaitu long distance training dan interval training. Long distance training digunakan untuk persiapan semua jenis otot dengan sesi latihan yang panjang dan intensitas ringan dan sedang. Dan yang kedua, interval training adalah aktivitas fisik pendek 3-5 menit, diikuti periode recovery, kemudian kembali melakukan aktivitas intensitas tinggi. Latihan strength conditioning, di mana latihan ini sangat diperlukan bagi atlet sebagai upaya pencegahan cedera, performa yang efektif, dan meningkatkan efisiensi berolahraga. Di mana setiap sesi latihan ini harus diawali dengan pemanasan. Yang kelima, cross training. Cross training adalah olahraga atau latihan di luar olahraga kecabangan, di mana metode cross training yang sering dilakukan untuk mengurangi resiko cedera karena tidak akan terkena tekanan yang terus-menerus pada persendian dan dapat meningkatkan keseimbangan otot. Pemeriksaan secara periodik, di mana pemeriksaan secara periodik ini perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan kebugaran dan mengevaluasi efektivitas latihan. Penilaian dilakukan 2-3 bulan sekali. Pemeriksaan ini meliputi unit latihan seperti kecepatan, daya tahan, dan kekuatan. Penanganan awal. Penanganan awal yang perlu dilakukan adalah menggunakan metode PRICE, di mana PRICE itu protection, rest, ice, compression, dan elevation. PRICE, protection, penghentian aktivitas sesaat setelah cedera, harus dilakukan untuk mencegah cedera lanjutan. Yang kedua, rest, istirahat, meliputi meredakan weak brain jika kaki cedera, penggunaan tongkat untuk meminimalisir stres pada bagian tubuh yang cedera. Yang ketiga, ACE. ACE diberikan sesegera mungkin setelah cedera. Pemberiannya sekitar 5-10 menit, diikuti istirahat 5-10 menit juga, dan dilakukan pengulangan beberapa kali. Yang keempat, compression, di mana kompres pada area cedera untuk membantu meredakan pembengkakan. Pengaplikasian compression ini diaplikasikan bersamaan dengan penggunaan ACE. Kelima, elevation, bagian tubuh yang cedera diangkat setinggi mungkin untuk meredakan pembengkakan dengan menggunakan prinsip gravitasi. Metode yang selanjutnya yaitu treatment lanjutan, yaitu setelah melakukan metode PRICE,
Dan setelah 48-72 jam, tindakan selanjutnya yaitu berupa MICE, Movement Replace Protective dan Rest. Metode yang ketiga yaitu gunakan NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs, di mana obat anti-inflammasi dasar sering diberikan kepada treatment cedera akut, seperti ibuprofen untuk meredakan gejala inflamasi dan meredakan nyeri. Akan tetapi, obat-obatan ini tidak dianjurkan pada jangka waktu yang lama untuk menghindari efek negatif jangka panjang, dan obat-obatan ini jangan diberikan pada orang dengan gangguan jantung dan ginjal. Penanganan yang keempat yaitu penggunaan splinting, bracing, dan tapping. Splinting adalah teknik yang sering digunakan untuk perawatan secara fraktur atau cedera ligamen yang parah. Penggunaan splinting ini untuk membantu dalam pemindahan korban untuk dievaluasi yang diperlukan medis. Splinting harus digunakan pada area cedera pada bagian atas dan bawah sendi yang cedera. Selanjutnya, bracing. Bracing biasa dilakukan dengan dua jenis, yaitu profilatik dan fungsional. Profilatik bracing digunakan untuk pencegahan cedera atau meminimalkan keparahan saat terjadi cedera. Sedangkan fungsional bracing adalah penggunaan atau digunakan pada cedera baru untuk memberikan perlindungan pada area cedera untuk selanjutnya proses penyembuhan dan penguatan. Yang ketiga yaitu tapping. Kegunaan tapping ada 3, yaitu untuk pencegahan cedera, digunakan pada cedera akut, dan membantu kembali ke aktivitas. Jangan dilakukan tapping pada area bengkak atau cedera parah, dan jika diaplikasikan menggunakan aktivitas normal atau lari, cutting, dan melompat, boleh digunakan tapping.